Apa kabar hari ini? Sehat? Iya, baik sekali. Puji Tuhan, kita masih diberikan umur panjang sampai pada hari ini. Olehnya itu, kita selalu bersyukur. Ya, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapat boleh bermanfaat. Ayo Fadil pimpin doa di depan. Ayo Fadil pimpin doa di depan. Ayo kita berdoa. Amin. Doa selesai. Ya, sekarang ibu mau absen dulu. Fadil, Rina, Lina, ya, sudah semua di absen. Ada yang belum hadir? Ya, siapa sakit? Oh iya, nanti pulang sekolah kita jenguk bersama-sama ya, anak-anak. Iya, sekarang bukunya dikeluarin. Sekarang ambil bukunya, terus ibu kasih waktu 30 menit untuk dibaca bukunya. Nanti ibu akan tanya tentang buku yang sudah kalian baca, anak-anak. Iya, sudah selesai bukunya dibaca, anak-anak? Ya, sekarang ibu mau bertanya tentang pelajaran yang minggu lalu yang kalian sudah pelajari. Iya. Iya. Sekarang ibu mau bertanya. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa? Iya, betul sekali Fadil. Berarti Fadil ini minggu lalu pas ibu menjelaskan ada perhatiannya. Iya, benar. Iya, sekarang anak-anak, ibu mau mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu himne guru. Ayo, satu orang maju ke depan untuk memimpin lagunya. Ya. 1, 2, 3. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubari. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Nah, anak-anak, kita kan sudah selesai menyanyikan lagu himne guru. Nah, sekarang ibu mau bertanya, makna dari lagu tersebut yaitu apa? Ya, ayo satu orang Fadil. Ayo coba jelaskan makna dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Iya, baik sekali Fadil. Terima kasih Fadil atas jawabannya. Nah, jadi anak-anak, makna dari lagu himne guru tadi yaitu ungkapan terima kasih kepada para pahlawan guru. Karena guru-guru itu sangat berjasa bagi kita di negeri kita ini. Ya, baiklah anak-anak. Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tema 4,
tentang globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Ayo bukunya dibuka anak-anak. Ya, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 mata pelajaran, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, IPA. Melalui media gambar berkait, peserta didik dapat mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik minimal 7 kalimat tanpa melihat catatan. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik. Melalui media gambar berkait, peserta didik dapat menunjukkan karya tentang cara melakukan penghematan energi. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat usulan sumber alternatif energi listrik. Ya, sekarang tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia. Melalui media gambar, peserta didik dapat menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual. Melalui media gambar, peserta didik dapat mengembangkan paragraf berdasarkan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan dan tulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara visual. Lanjut di mata pelajaran IPS. Tujuan pembelajarannya antara lain: melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan terperinci minimal 7 kalimat tanpa melihat catatan. Melalui diskusi, peserta didik dapat menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan terperinci minimal 7 kalimat tanpa melihat catatan. Kemudian, melalui diskusi, peserta didik dapat membuat tabel tentang kerjasama ASEAN di bidang teknik. Melalui diskusi, peserta didik dapat menyampaikan hasil diskusi kelompok mengenai kerjasama ASEAN di bidang teknik. Ya, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum ibu lanjut, ibu mau bertanya dulu. Tema kita pada pelajaran hari ini kan tentang globalisasi. Nah, ibu mau tanya, Fadil, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Apa sih itu globalisasi? Iya, betul sekali Fadil. Jadi anak-anak, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi yaitu perkembangan teknologi dan alat komunikasi serta kemajuan alat transportasi. Ya, coba berikan contoh sama ibu. Apa saja alat komunikasi yang sedang berkembang di dunia sekarang ini, serta alat transportasi yang sedang maju di Indonesia ini. Iya, betul sekali. Iya, jadi contoh dari alat komunikasi yang sedang berkembang ini, contohnya seperti HP genggam, laptop. Kemudian alat transportasi yang sedang berkembang di dunia ini, yaitu seperti motor, mobil, dan kendaraan lainnya. Nah, jadi anak-anak, perkembangan teknologi dan alat komunikasi yaitu memudahkan kerjasama antar negara. Begitu juga dengan kemajuan
alat transportasi yang memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara dan sebaliknya. Jadi pada tema 1 yang kamu sudah belajar tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Ya, ada yang tahu negara-negara yang tergabung dalam ASEAN? Ayo, siapa yang tahu negara-negara yang tergabung dalam ASEAN? Iya, benar sekali Fadil. Fadil ini dia terlalu fokus sekali dengan pelajaran pada hari ini sehingga dia mampu menjawab apa yang selalu ibu tanyakan. Ya, jadi anak-anak, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ya, anak-anak, ibu di sini mau menceritakan sedikit tentang negara-negara Indonesia yang menjalin kerjasama dengan negara lain. Ya, negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama negara-negara di ASEAN disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Ada yang tahu faktor apa saja? Iya, antara lain faktornya yaitu sumber daya alam, berada dalam wilayah yang sama, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ibu di sini mempunyai gambar. Di sini kan ada gambar batik, karpet, boneka, mobil, jam tangan, sama susu. Ya, amati berbagai produk di sekitarmu. Produk tersebut berupa pakaian, tas, sepatu, bisa juga makanan dan minuman, atau produk lain yang ada di sekitarmu. Nah, anak-anak, dari ke-6 produk ini, yang manakah yang berasal dari negara Indonesia, Turki, Tiongkok, Jepang, Swiss, dan Islandia? Ada yang bisa jelaskan ke ibu yang mana saja yang mempunyai produksi di gambar ini? Iya. Jadi anak-anak, dari ke-6 produk yang ada di gambar ini, batik berasal dari negara mana? Iya, betul sekali. Batik berasal dari negara Indonesia. Kemudian yang kedua, karpet. Karpet berasal dari negara apa anak-anak? Iya, dari negara Turki. Kemudian boneka. Boneka berasal dari negara, iya, betul sekali, dari negara Tiongkok. Jadi boneka ini Tiongkok yang mempunyai produksinya. Ya, kemudian mobil. Mobil ini berasal dari negara mana anak-anak? Iya, betul. Mobil berasal dari negara Jepang. Jepanglah yang memproduksi mobil. Jadi di sekitar kita ini yang mempunyai mobil itu bukan dari Indonesia, tetapi yang produksi itu dari negara Jepang. Kemudian jam tangan. Jam tangan berasal dari negara mana? Ayo, siapa yang mau jawab? Iya, jadi jam tangan ini berasal dari negara Swiss. Kemudian susu, minuman susu, dia berasal dari negara Islandia Baru. Ya, anak-anak, itulah ke-6 yang ada di gambar ini, yang negara-negara mana saja yang memproduksinya. Jadi kita ini termasuk di negara yang kaya akan alam. Jadi globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti makanan. Ya,
Ibu di sini mempunyai gambar. Anak-anak perhatikan ini gambar. Ini gambar apa? Iya, betul sekali, ini gambar makanan pizza. Kemudian di negara lain juga mempunyai produksi tentang jam tangan dan juga boneka. Dan di Indonesia kita mempunyai beragam alam kekayaan. Salah satunya produk Indonesia yang ada di negara lain seperti kain batik ini. Ini kain batik yang sudah beredar di negara-negara lain. Ya, jadi anak-anak, karena ibu sudah menjelaskan apa yang ada di papan tulis, jadi ibu mau bagi kelompok. Kelompok 1 deretan yang sebelah sini, kelompok 2 deretan di tengah, kelompok 3 deretan di sebelah kanannya ibu. Ya, kalian diskusikan apa yang sudah ibu jelaskan di papan tulis tadi dari ke-6 gambar ini. Kemudian kalian jelaskan. Ya, selesai kita berdiskusi, pekerjaannya kumpul di meja ibu. Nanti minggu depan ibu kembalikan pekerjaannya sesudah ibu periksa. Ya anak-anak, sekarang kita lanjut pada materi tentang teks eksplanasi. Ya, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu berisi penjelasan susunan teks yang berasal dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Tahukah kamu bahwa listrik mempunyai peran penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Nah, anak-anak, kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi, layar HP, dan yang lain-lainnya. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, anak-anak, coba buka halaman 6. Di situ ada teks eksplanasi ilmiah dengan teliti. Coba kalian baca teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air. Ibu beri waktu 1 menit dari sekarang. Nah, anak-anak, kalian kan sudah membaca teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air. Jadi tentunya masih ingat bahwa apa itu teks eksplanasi? Nah, anak-anak, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi yaitu yang berisi tentang penjelasan susunan paragraf dari paragraf pertama, kedua, dan paragraf ketiga. Di mana paragraf pertama itu yang berisikan tentang masalah, tentang topik masalah, dan paragraf 2 yang berisikan tentang deret penjelasan, dan paragraf ketiga kesimpulan dan pesan yang ada di teks bacaan pembangkit listrik tenaga air. Nah, itulah penjelasan dari teks eksplanasi. Sekian materi pelajaran yang sudah Ibu jelaskan. Nah, ayo siapa yang mau menyimpulkan materi pelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo Fadil, maju ke depan, Nak. Iya, terima kasih Fadil atas kesimpulan yang sudah Fadil jelaskan. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu globalisasi yang sangat penting dalam dunia sekarang ini, di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan memiliki produksi listrik di era globalisasi. Mengapa listrik memiliki peran penting di era globalisasi? Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia.
Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Nah, anak-anak, itulah kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, Ibu mau kasih tugas dulu. Buka halaman 9, di situ ada soal. Nah, soal-soal itu kalian kerjakan di rumah. Nanti minggu depan kumpul ke Ibu dan Ibu akan periksa. Kalian paham? Iya. Ayo satu orang pimpin doa sebelum kita pulang, agar supaya apa yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Nah, ayo satu orang pimpin doa. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Ayo Fadil. Iya, doa dimulai. Amin. Doa selesai. Sekian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang.